Nabi Muhammad melakukan segmentasi. Sebelum memulai usaha perdagangannya, Nabi Muhammad telah melakukan beberapa perlawatan ke Bahrain di bagian timur semenanjung Arabia. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis dalam Musnad Ahmad ketika ratusan utusan datang pada Nabi Muhammad setelah kemenangan kota Mekah. Seorang di antaranya yang bernama Abdul Qais datang menemui Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Nabi Muhammad meminta agar mereka memanggil dan memberitahukan pemimpin mereka, yaitu Al-Ashhaj. Ketika menghadap, Nabi Muhammad pun mengajukan bermacam-macam pertanyaan tentang penduduk berbagai kota dan urusan-urusan mereka. Secara khusus, Nabi Muhammad juga menyebutkan beberapa nama kota, yaitu Sofa, Mushaqar, Hijar, dan beberapa kota lainnya. Dalam percakapan itu, pemimpin mereka Al-Ashhaj sangat terkesan dengan pengetahuan luas yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tentang negerinya, sehingga ia mengatakan, "Ayah dan ibuku akan berkorban demi Anda karena Anda tahu banyak tentang negeriku dibandingkan aku sendiri dan mengetahui nama-nama lebih banyak kota di negeri kami daripada yang kami ketahui." Nabi Muhammad SAW berkata, "Saya memiliki banyak kesempatan untuk melakukan perjalanan di negeri Anda dan di sana saya menemukan keramah tamahan yang sangat besar terhadap saya." Menurut geografi Arab kuno, ketiga kota ini, Sofa, Mushaqar, dan Hijar, berada di Bahrain. Pengetahuan yang rinci tentang kebiasaan setempat, cara hidup penduduk Bahrain, cara mereka makan dan minum menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah berkali-kali mengunjungi Bahrain untuk perjalanan bisnis ke pasar Mushaqar. Sebagaimana dikatakan oleh pemimpin para utusan Ashhaj, "Anda Muhammad mengenal lebih banyak kota-kota dan penduduknya daripada saya." Jelaslah bahwa seorang Nabi Muhammad SAW telah melakukan segmentasi pasar yang akan menjadi tujuan perdagangannya berdasarkan faktor geografis, demografis, dan psikologis. Berangkat dari pengetahuan yang cermat dan teliti, Nabi Muhammad dapat menjual barang dagangannya dengan baik dan mampu meraih keuntungan yang lebih banyak dibanding dengan pedagang yang lainnya. Nabi Muhammad telah dapat melihat segmen pasar dengan cara yang kreatif dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan para pengusaha pada masa itu. Namun yang perlu diperhatikan dalam hal ini, sebelum Nabi Muhammad melakukan segmentasi, ia terlebih dahulu melakukan pengenalan market sehingga mendapatkan detail konsumen yang diperlukan untuk melakukan proses segmentasi. Setelah mengetahui market, barulah Nabi Muhammad melakukan segmentasi pasar secara individu atau yang sekarang dikenal dengan istilah identifikasi market. Dengan pengenalan mendalam, memungkinkan Nabi Muhammad untuk mengetahui bagaimana pola pendekatan yang harus dilakukan. Pada akhirnya, Nabi Muhammad dapat memasuki semua segmen yang ada, yang terdiri dari berbagai tingkatan usia, status sosial, dan kebiasaan. Pola pikir seperti ini jelas merupakan hal yang sama sekali belum pernah terfikirkan oleh para pengusaha manapun pada saat itu. Nabi Muhammad sangat menyadari bahwa dengan melakukan one-on-one marketing, ia tidak hanya akan dapat menjual, tetapi juga akan dapat mendekatkan diri dengan konsumen. Kedekatan ini memungkinkannya untuk menggali hal-hal yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.